Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Salih Firdaus. Saya mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang diberikan kepada angkatan 2022 oleh dosen pengampu Pak Tatang Eskom Mkom. Di sini tugas yang diberikan untuk memprediksi masyarakat atau pelanggan yang berhenti berlangganan. Sebelumnya di sini kita menggunakan data kami dari website yang bernama Mokaro. Untuk selanjutnya field name-nya ini menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh dosen pengampu kami. Lalu di sini ada beberapa type, di sini row number, full name, gender, number. Nah, di sini ada beberapa seperti paket layanan ini berbentuk custom list. Artinya beberapa kelas seperti basic, premium, gold, dan silver. Untuk status langganan custom list juga hanya memiliki dua parameter, yaitu aktif dan tidak aktif. Untuk rata-rata pemakaian ini terhitung dalam waktu 1 bulan per giga. Jadi bentuk type-nya number, yang minimal 1 bulan itu 1 giga dan maksimal 100 giga per bulan. Selanjutnya tagihan bulanan, type-nya number. Di sini minimal per bulan itu 50.000 dan maksimalnya sampai 1 juta rupiah. Untuk lama berlangganan, number minimal 1 bulan sampai 12 bulan. Ini lama berlangganan itu per bulan, terhitung dari bulan 1 sampai 12 bulan atau setahun. Nah, ini status churn itu berbentuk boolean. Ini mendeteksi pelanggan yang akan lanjut dan pelanggan yang akan berhenti. Ini berbentuk boolean. Jika 0 dia berarti lanjut berlangganan, dan jika 1 dia berarti stop berlangganan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya Rizky Muhammad Santoso di dalam proses ETL menggunakan aplikasi Talent. Proses pertama kita membuat job desainnya dulu. Job desainnya ini kita menggunakan pack langganan, fakta langganan. Lalu selanjutnya kita meload datanya dulu. Nah, di sini mengolah datanya kita pakai data Excel. Nah, di sini udah dimasukin data Excelnya. Kalau misalnya kita bikin baru, kita ketik file, lalu kita kasih nama filenya, misalkan. Nah, ini masukin file datasetnya. Nah, di sini saya sudah masukkan file datasetnya. Selanjutnya itu kita akan melakukan transform. Transform di sini kita menggunakan tim map. Tim map ini kita udah memasukin beberapa kolom. Selanjutnya di sini ada ID pelanggan, nama, jenis kelamin, usia, kota, paket layanan, status langganan, rata-rata pemakaian, tagihan bulanan, lama berlangganan, dan status churn-nya. Kita juga akan masukinnya transformnya di sini, di outputnya juga sama. Nah, tapi di sini ada tambahan juga untuk paket layanan. Karena ini akan kita jadiin dataset ini jadi model machine learning, makanya kita akan berubah dari bentuknya string ini jadi bentuknya numerik. Misalnya di sini ada basic jadi 0, gold jadi 1, dan premium jadi 2. Status langganannya juga sama, ada aktif non aktif, yang aktif jadi 1 dan non aktif jadi 0. Selanjutnya ada juga rata-rata pemakaian, terus ada tagihan bulanan. Tagihan bulanan ini menandakan tidak boleh ada angka yang kosong, yang 0, harus diubah jadi kosong. Dan tipenya juga kita ubah nih, di sini di paket layanan, tagihan bulanan, lama berlangganan, status, paket layanan juga kita ubah dari string, tipe datanya menjadi integer, akan diubah ke angka numerik. Oke, untuk tim mapnya sudah selesai. Kita klik oke. Selanjutnya kita akan
ke outputnya, masuk ke loadnya. Sorry, ini yang pertama tadi extract, transform, dan load. Nah, loadnya ini kita dari Excel ke CSV. Ini sudah kita hubungkan outputnya menjadi file CSV, dan ini sudah ada hasilnya, yaitu dari job file langganan maka akan menghasilkan dataset, yaitu file pelanggan churn.csv. Dan untuk proses ETL sudah sampai sini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Katamso dengan NIM akhir 1064. Setelah proses ETL selesai, selanjutnya adalah implementasi dataset tersebut. Langkah pertama adalah mengimport library yang diperlukan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan di sini akan menggunakan K-means dan untuk klasterisasinya dan random forest untuk prediksinya. Setelah mengimport library, buka atau baca file CSV yang sudah di ETL tadi. Di dataset tersebut terdapat 499 dan juga 11 kolom, yang berarti dataset tersebut terdapat 500 baris dan 11 kolom. Ini adalah tampilan kolom-kolomnya. Proses selanjutnya adalah exploratory data analysis, di mana langkah pertamanya adalah pengecekan missing values di sini dan distribusi status churn pada dataset. Setelah proses EDA tersebut didapatkan bahwa dataset ini tidak ada missing values-nya, 0 semua. Dan kemudian di sini ada status churn 0, 364 dan 135. Di sini juga ada visualisasi di mana status churn dengan nilai 0 lebih banyak ketimbang status churn dengan nilai 1. Langkah selanjutnya adalah data pre-processing, yaitu mengencode kolom-kolom yang berupa kolom kategorikal seperti jenis kelamin dan kota. Juga mengubah atau mengencode kolom paket layanan dengan nilai -1, 0, dan 1. Kemudian di sini ada pemilihan features untuk clustering dan modeling. Jadi features ini akan disimpan di variable X, dan untuk variable D-nya adalah status churn. Setelah itu normalisasi data untuk clustering. Setelah data pre-processing, selanjutnya adalah menentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method. Dari elbow method ini didapatkan bahwa jumlah cluster optimalnya adalah di nilai 4. Dan ini adalah visualisasi dari K-means cluster pelanggan. Di sini ada 4 cluster: ungu, hijau, kuning, dan biru. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan Trisna Harja melanjutkan proses selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan prediksi model menggunakan algoritma random forest. Nah, di sini kita di-split menjadi 2 bagian. Yang 80 model menggunakan algoritma train dan 20
menggunakan algoritma tes. Kemudian di sini ada beberapa inputan dan juga ada grafik yang dimana berwarna biru itu simbol random forest dan yang garis putus-putus yaitu random classifier. Kemudian di sini kita import pandas, kemudian ada form juga, ada beberapa variabel. Di sini ada gender, kota, paket layanan, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada random forest classification result atau akurasi. Di sini akurasinya 0,73. Classification report ada beberapa macam, ada precision, recall, F1 score, dan support. Ada tune, di sini ada 0,73 precisionnya, yang recallnya 0,99, F1 score-nya 0,84, dan supportnya 73. Kemudian di sini ada tune juga 0,50, 0,04, 0,07, F1 score, dan supportnya 27. Kemudian ada akurasi, ada macro effigy, precision dengan 0,62 dan recall 0,51, F1 score 0,46, dan terakhir support ada 100. Ada juga yang weight effigy 0,67 dengan presisi, recall ada 0,73, F1 score 0,63, dan supportnya 100. Sini metriknya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh baik. Untuk proses selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Nasir Setiawan, NIM 224162552026. Proses selanjutnya yaitu melakukan visualisasi terhadap prediksi tersebut, di mana di sini kita menggunakan Matplotlib. Dan dari hasil visualisasi berikut ada beberapa diagram. Di sini saya akan meng-highlight atau membahas dua diagram. Yang pertama yaitu diagram ini yaitu fitur yang berpengaruh terhadap berhenti atau tidaknya suatu pelanggan untuk berlangganan. Dan di sini dapat dilihat di diagram lingkaran berikut ada top 5 yang paling berpengaruh. Itu ada tagihan bulanan, lama berlangganan, kota encoded, usia, dan rata-rata pemakaian. Dan tagihan bulanan dan juga rata-rata pemakaian menjadi fitur yang sangat berpengaruh. Untuk bisnis insight-nya tersendiri di sini dapat dilihat bahwa suatu pelanggan untuk berhenti berlangganan itu memiliki resiko yang tergolong rendah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.